Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami akan menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas tahun 2021 sampai 2023. Tadi pagi sudah kami informasikan kepada teman-teman bahwa hari ini satu orang tersangka atas nama MG telah kooperatif hadir ke KPK didampingi oleh penasihat hukumnya. Tentu kami lakukan pemeriksaan sebagai tersangka dan sore hari ini dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Hadir sore hari ini pimpinan KPK Pak Alex yang nanti akan menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dimaksud, dan setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan pada teman-teman untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan perkembangan penanganan perkara dugaan suap di Basarnas ini. Kami berharap kita fokuskan lebih dahulu penanganan perkara ini yang menjadi topik pertanyaan dari teman-teman semuanya. Baik, kami silakan Pak Alex untuk menyampaikan beberapa perkembangan perkara dimaksud. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, sebetulnya pengumuman sore hari ini kan kelanjutan dari apa yang sudah diumumkan KPK pada hari Kamis ya, pada hari Kamis minggu lalu ya. Kronologis perkaranya pun teman-teman sudah tahu ya, karena ini hanya terkait dengan penahanan yang bersangkutan yang pada saat itu belum bisa dilakukan karena yang bersangkutan sedang melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri, dan yang bersangkutan berjanji Senin ini hadir di KPK ya untuk ya mempertanggungjawabkan apa yang disangkakan pada yang bersangkutan. Jadi pada hari ini MG sudah kita tetapkan sebagai tersangka minggu lalu, dan pada hari ini akan dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Ya. Adapun konstruksi perkaranya, seperti yang sudah kami sampaikan minggu lalu, bahwa Basarnas ini sejak tahun 2021 itu melaksanakan beberapa tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui layanan LPSE Basarnas yang dapat diakses langsung. Sedangkan di tahun 2023, Basarnas ini juga kembali membuka tender pengadaan barang dan jasa, antara lain untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak 9,9 miliar, pengadaan public safety diving equipment senilai 17,4 miliar, dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha ini multi-years tahun 2023-2024 dengan total nilai kontrak sebesar 89,9 miliar. Selanjutnya untuk memenangkan lelang, ini MG selain MR dan RA yang kemarin sudah kita lakukan penahanan, ini melakukan pendekatan secara personal dengan menemui langsung HA, ini selaku Kabasarnas, dan ABC ini selaku Korsmin Kepala Basarnas merangkap asisten sekaligus orang kepercayaan dari HA. Dalam pertemuan tersebut diduga terjadi kesepakatan terkait pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10% dari nilai kontrak. Penentuan besaran fee dimaksudkan diduga ditentukan langsung oleh HA. Adapun hasil pertemuan dan kesepakatan yang dicapai yaitu HA siap mengkondisikan dan menunjuk perusahaan MG dan MR sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023, sedangkan perusahaan RA menjadi pemenang tender untuk proyek pengadaan public safety diving equipment dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha tahun 2023-2024. Mengenai desain dan pola pengkondisian pemenang tender di internal Basarnas sebagaimana perintah HA antara lain dilakukan sebagai berikut. MG dan MR melakukan kontak langsung dengan PPK Satuan Kerja terkait. Selanjutnya
Nilai penawaran yang dimasukkan semuanya hampir mendekati nilai HPS, harga perkiraan sendiri. Kemudian terkait dengan tadi penyerahan uang dimaksud diistilahkan dengan sebagai dana komando atau DAKO untuk HA ataupun melalui ABC. Mengenai persetujuan pemberian uang yang ditujukan bagi HA ataupun oleh ABC tersebut, MR selalu menginformasikan secara rinci pada MG selaku komisaris, sehingga MG memerintahkan bagian keuangan perusahaan untuk mengeluarkan anggaran kas perusahaan dalam rangka memenuhi permintaan sejumlah uang oleh ABC. Realisasi penyerahan uang jumlah sekitar Rp999.700.000 secara tunai dilakukan MR dengan ABC di parkiran salah satu bank yang ada di markas besar TNI Cilangkap. Atas penyerahan uang tersebut, perusahaan MG selanjutnya dinyatakan sebagai pemenang. Dari informasi dan data yang diperoleh tim KPK, diduga HA bersama dan melalui ABC mendapatkan nilai suap dari berbagai proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 seluruhnya berjumlah sekitar 88,3 miliar rupiah dari berbagai vendor pemenang proyek. Dana ini tentu nanti akan didalami lebih lanjut di dalam proses penyidikan yang akan dibentuk nanti tim gabungan penyidik KPK bersama dengan tim penyidik dari Puspom Mabes TNI. Tersangka MG sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alek yang sudah membacakan poin perkembangan dari penanganan perkara dimaksud. Jadi ketika tersangka pemberi suap tentunya sampai sore hari ini ketiganya sudah dilakukan penahanan dan yang terakhir adalah MG ditahan nanti sampai tanggal 19 Agustus 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih atau Kafling K4. Baik, kami silahkan 3 orang penanya. Oke, sebelah kanan saya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, boleh silahkan. Oke, dari kanan dulu mungkin. Selamat sore Pak Alex, Pak Ali. Perkenalkan saya Tasya dari foi.id. Izin Pak mau tanya, ini kembali lagi ke penetapan tersangka yang pertama nih Pak, yang ada menyebut nama Kabasarnas dan Korsmin. Nah itu kan Pak Alex dalam keterangan tertulis bilang kalau sebenarnya sprindiknya cuma ada 3. Tapi kenapa ketika itu Pak Alex tetap mengumumkan ada 5 tersangka padahal sprindiknya belum ditandatangani di KPK dan akan dikeluarkan oleh TNI. Terus yang kedua untuk KPK sendiri apakah ada tindak lanjutnya, maksudnya kayak kelanjutannya gimana nih Pak yang untuk sprindiknya yang dari TNI itu aja sih Pak, terima kasih. Oke, berikutnya silakan. Yang kedua, ya Pak, silakan. Nanti ke sini ya Mas. Pak, saya Janti dari Jakarta Post. Mau tanya soal rencana KPK untuk membentuk tim koneksitas bersama TNI itu seperti apa? Dan mungkin nanti ketika dibentuk rancangan seperti apa yang diajukan KPK? Sejauh apa koordinasi nantinya akan dilakukan antara KPK dan polisi militer gitu Pak? Dan mungkin siapa yang akan leading di investigasi atas Kabasarnas dan Korsmin gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup di sebelah sini. Oh, silakan Mas. Ya, selamat sore semuanya. Izin Pak bertanya Pak, Faisal dari MNC. Pak, mengenai surat yang dilayangkan oleh pegawai KPK, ke Dewas mengenai permintaan pengunduran diri pimpinan KPK Pak. Dan di dalam surat tersebut juga pegawai KPK ini menilai pimpinan dari KPK tidak profesional dalam menangani kasus ini Pak. Yang ini membuat seolah ada konflik internal ya Pak di KPK. Respon dari KPK sendiri gimana Pak? Terima kasih. Ya, aduh. Halo Pak.
Saya Vena dari TV One, ini ada 2 pertanyaan. Pertama soal Wakil Ketua KPK, pimpinan KPK yang disebut mendapatkan teror, salah satunya adalah Karangan Bunga. Itu seperti apa Pak keterangannya, apakah benar teror ini datang dari pihak TNI atau seperti apa? Yang kedua, ini soal pengunduran diri dari Dirdik KPK, Asep Guntur, alasan pengunduran diri apa? Apakah berkaitan dengan setelah ditetapkannya Kabasarnas atau OTT KPK yang melibatkan Kabasarnas? Terima kasih Pak. Terima kasih. Cukup ya yang sebelah sini. Silakan, Mas. Iya, mau nanya soal kenceng banget. Rencana koordinasi pimpinan KPK dengan Panglima TNI, apakah jadwalnya sudah ditentukan? Dan apakah KPK yakin bakal ada pengusutan kasus secara koneksivitas di situ? Terus kedua mau minta tanggapan soal Kabasarnas yang membantah uang yang diterima itu diterima untuknya. Menurutnya dia bilang bahwa uang itu adalah urunan untuk menambah biaya bencana, penanganan bencana yang selalu kurang. Apakah memang diperbolehkan secara pribadi kepala instansi atau kepala lembaga meminta uang untuk menambah biaya-biaya seperti itu? Terus yang ketiga, terakhir, apakah memang uang suap di Basarnas ini cuma ke kepala Basarnas? Apakah ada kemungkinan pejabat-pejabat lain yang menerima? Karena kan kalau dilihat dari nominalnya 88,3 miliar itu sangat besar kan, dan kayaknya udah lumrah banget menerima uang suap dalam waktu 3 tahun gitu 88 miliar. Oke, izin Pak Alex, Pak Ali, saya Yogi dari Detik. Pertama pas hari Sabtu kan Pak Alex bilang bahwa penetapan 5 tersangka ini kan sudah ada bukti yang jelas. Nah untuk Kabasarnas sendiri, sebenarnya itu buktinya apa saja Pak keterlibatan beliau di kasus ini? Apakah memang ada aliran uang dari pemberi suap ini ke rekening pribadinya atau seperti apa? Lalu yang kedua, tadi pagi disebutkan ada pertemuan antara pimpinan dan para pegawai, khususnya di Kedeputian Penindakan. Itu hasil pertemuannya seperti apa? Apakah benar memang pimpinan meminta maaf kepada para pegawai? Lalu yang ketiga, biasanya kan kalau Kompes ini hadir Depdak, PLT Depdak, Pak Asep. Apakah per hari ini memang beliau sudah tidak bertugas sebagai Depdak sekaligus Dirdik? Terima kasih. Pak, satu saja Pak, Aulia dari Berita 1. Ini kan terkait kasus ini, antisipasi KPK seperti apa supaya tidak terulang lagi kejadian serupa seperti kasus AW101 Pak, mengingat ya TNI-nya nggak ada, KPK cuma menindak sipilnya saja, itu saja. Selamat sore Pak Ali, Pak Alex. Ini memperjelas satu aja pertanyaannya. Kemarin itu kan sempat pihak TNI itu konfres dan menyatakan keberatan penetapan tersangka itu, sementara Pak Alex juga dalam keterangan dan sebelumnya mengatakan pas ekspos pihak TNI itu sudah ada sebenarnya dan menyepakati soal penetapan tersangka itu. Nah tanggapan yang soal keberatan itu gimana Pak Alex? Terima kasih. Ya. Saya Yogi dari Harian Kompas. Izin Pak Alex, untuk ini kan OTT-nya Selasa, kemudian Rabu kan sudah diumumkan. Nah saya tanya ke TNI itu baru Jumat siang diberikan laporan untuk yang tersangka, untuk yang Afri itu. Nah kenapa kok ada jeda sampai 3 hari itu? Nah sedangkan laporan dari Kepala Basarnasnya kan belum nyampe. Apakah sekarang sudah diberikan atau belum? Nah kemudian Panglima tadi di Situbondo kan sudah menyampaikan ada tersangka dari pihak militer ya dalam kasus ini. Nah ini sudah koordinasi dengan KPK atau belum? Kemudian selanjutnya sama tadi perkembangan Pak Asep, bagaimana, apakah KPK, pimpinan akan menolak pengunduran diri dari Asep? Terus sama sih untuk teror Pak di rumah Pak Alex itu kapan? Selamat sore Pak Ali, saya Yaumal dari suara.com, ingin nanya soal permintaan maaf dari Wakil Ketua KPK Pak Johanis Tanak kemarin itu. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah permintaan maaf itu keputusannya itu diambil oleh beliau gitu, tanpa melakukan koordinasi dengan para pimpinan. Karena kan pada belakangan akhirnya Pak Alex, Pak Firly juga beda pandangan soal permintaan maaf itu. Sebenarnya bagaimana sih pada akhirnya kok permintaan maaf itu akhirnya disampaikan oleh beliau? Apakah melakukan mekanisme koordinasi atau bagaimana? Mengingat KPK adalah kolektif kolegial yang selalu disampaikan terkait hal itu. Terima kasih. Izin Pak Alex, saya Niam dari Kompas.com.
terkait teror yang ya sudah diketahui banyak pihak kayak gitu. Itu menimpa pimpinan sampai pejabat di struktural di KPK gitu. Lah, antisipasi dari KPK sendiri untuk keamanan di internal bagaimana gitu, Pak? Maksudnya jangan-jangan nanti Pak Ali lagi beli gado-gado gitu terus waduh dibuntutin dan sebagainya gitu. Kemudian apakah benar sebelum kemarin pada akhirnya Pak Johanis Tanak itu menyampaikan permintaan maaf, itu ada semacam intimidasi ya gitu, bahwa semisal ya prajurit TNI tidak bisa dikontrol dan sebagainya, ada kalimat-kalimat seperti itu mungkin. Terus selanjutnya terkait barang bukti yang 900 juta itu bakal dipegang sama pihak Puspom TNI atau KPK ya Pak? Oke, mungkin sementara itu Pak. Ada lagi? Cukup ya, lebih dari 10 orang. Saya kira sudah cukup mewakili teman-teman semuanya pada sore hari ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, sebetulnya di dalam klarifikasi apa yang saya buat, ya kemudian saya teruskan ke teman wartawan dan mungkin di-sharing ke teman wartawan yang lain kan. Pada saat pengumuman tersebut, ya saya bilang sprindiknya 3. Tapi kenapa tersangka yang ditetapkan itu 5? Ya, saya katakan bahwa sebagaimana KUHP itu apa sih yang dimaksud dengan tersangka? Kan itu kan pihak yang diduga ya melakukan tindak pidana berdasarkan kecukupan alat bukti. Ya. Makanya tekanannya adalah kecukupan alat bukti. Maka seseorang itu dapat diduga sebagai pelaku tindak pidana. Nah, kami sampaikan apakah dari pihak TNI dalam hal ini ABC dan AH itu cukup alat bukti? Cukup, dan itu disampaikan pada saat ekspos ya, pada saat ekspos. Jadi secara substansi, secara material ya, yang bersangkutan itu AH dan ABC itu sudah cukup ditetapkan sebagai tersangka ya. Adapun kenapa kita tidak terbitkan sprindik ya, karena sebagaimana teman-teman ketahui yang bersangkutan 2 orang tersebut itu masih sebagai anggota TNI aktif ya. Nah, sejauh ini selama ini ketika pelaku tindak pidana itu masih berstatus sebagai anggota TNI aktif, maka penanganan perkaranya dilakukan oleh pihak Puspom TNI. Nah, itulah yang kemudian kami berkoordinasi dengan teman-teman penyidik Puspom TNI. Dan kapan koordinasi dilakukan? Itu sejak OTT diketahui bahwa yang kita tangkap itu masih anggota TNI, itu sudah ada komunikasi aktif antara PLT Deputi, dalam hal ini Pak Asep, dengan kawan-kawan di Puspom TNI. Itu terus dilakukan koordinasi tersebut ya. Jadi makanya pada saat ekspos pun hadir 3 penyidik dari Puspom TNI ya. Kita beri kesempatan sama semuanya dari penyidik, penuntut KPK dan juga penyidik Puspom TNI untuk menyampaikan pendapatnya, opininya atau apapun di situ di dalam forum ekspos ya, sehingga ketika diambil kesimpulan bahwa dalam perkara suap di Basarnas ini ada 3 pemberi dan ada 2 orang penerima, kan begitu, karena prinsip suap menyuap kan pemberi dan penerima. Makanya kita sampaikan bahwa kita akan menetapkan 5 orang tersangka, meskipun nanti secara administratif itu sprindik untuk anggota TNI itu akan diterbitkan oleh Puspom TNI. Dan kami sampai sekarang pun masih terus berkoordinasi, terutama Pak Ketua, Pak Firly ya, meskipun yang bersangkutan pada saat kejadian itu sedang dinas di Manado, tetapi selalu kami informasikan, dan yang Pak Ketua, Pak Firly itu juga melakukan koordinasi baik dengan Puspom TNI, dengan Kasau, karena yang bersangkutan AH ini adalah perwira dari TNI Angkatan Udara, dan juga dengan Panglima. Itu yang dilakukan oleh Pak Ketua ya, dengan melakukan komunikasi terus. Itu ya, jadi alasannya kenapa kita tetapkan 5, karena memang alat buktinya sudah cukup ya untuk menetapkan 5 itu. Hanya secara administratif
kita lakukan koordinasi yang pihak TNI, biarlah nanti teman-teman dari Puspom TNI yang melakukan penindakan, kan seperti itu. Kemudian kelanjutan sprindik oknum TNI, ya terus kami lakukan koordinasi, ya semoga tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama pihak Puspom TNI akan mengumumkan ya penetapan tersangka, mungkin sekaligus penahanan, dan itu juga sudah kami selalu koordinasikan. Dan terkait dengan peristiwa terjadinya suap menyuap dari tim penyidik, KPK juga sudah melakukan koordinasi dengan tim Puspom ya untuk melihat kronologis terjadinya peristiwa itu, sehingga pihak Puspom TNI punya dasar untuk menetapkan tersangka ya. Kemudian tim koneksitas KPK dengan TNI, kemudian ya kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan ya memang ketika suatu tindak pidana itu dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki jurisdiksi hukum yang berbeda, dalam hal ini apakah dilakukan menurut ketentuan hukum militer atau hukum sipil, maka itu bisa dilakukan secara koneksitas. Nah, sebetulnya di Undang-Undang KPK pun juga disebutkan, saya kira teman-teman sudah banyak mengetahui ya, belakangan ini banyak sekali ahli yang berpendapat, kan begitu. Undang-Undang KPK khususnya pasal 42 Mas Ali ya. Pasal 2 di sana menyebutkan bahwa KPK berwenang melakukan koordinasi dalam hal penanganan perkara itu dilakukan secara koneksitas. Tentu ini yang harus kami bicarakan ya. Harus kami bicarakan dengan pihak Puspom TNI ya. Ini terkait dengan pembentukan tim koneksitas ya. Kami juga ya lah secara undang-undang mungkin ya, sekali lagi itu kewenangan yang diberikan KPK berdasarkan Undang-Undang KPK ya. Tetapi di sisi lain pihak TNI juga memiliki undang-undang tersendiri menyangkut penanganan perkara yang dilakukan oleh anggota TNI aktif, kan seperti itu. Nah, ini masih banyak hal yang kemudian akhir-akhir ini menjadi bahan masukan dan lain sebagainya. Sekali lagi, bagi kami di KPK tidak ada persoalan siapa yang menangani sepanjang para pihak yang melakukan pelanggaran ya itu dilakukan tindakan yang tegas. Ya, ini yang menurut kami itu lebih substansial ya, lebih penting ya, dibandingkan kita berdebat nanti siapa yang akan menangani. Dan saya kira pihak TNI dalam hal ini juga tidak akan gegabah ya, karena sudah terlanjur berita ini juga sudah terlanjur menjadi perhatian publik, dan publik akan mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut yang menyangkut pihak oknum di TNI. Saya pikir itu yang lebih penting ya, bahwa para pihak yang diduga melakukan tindak pidana itu juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, terlepas dari siapapun nanti yang akan melakukan penanganan perkara tersebut. Itu yang lebih penting. Kemudian terkait dengan surat pegawai ke Dewas menyangkut konflik kepentingan, konflik internal. Ya. Tadi pagi sebetulnya kami sudah melakukan rapat umum ya, atau apalah istilahnya, audiensi antara pegawai dengan pimpinan jam berapa tadi? 9 ya, setengah 9, jam 9 sampai jam ya 11 ya. Ada sekitar 300 lebih pegawai yang sebagian besar dari Kedeputian Penindakan. Kami sampaikan ya, ada berlima pimpinan lengkap di sini ya. Kami sampaikan permintaan maaf kepada pegawai jika dalam penanganan perkara Basarnas ini kemudian menimbulkan kegaduhan di internal KPK. Kami sampaikan sekali lagi bahwa tidak ada pegawai KPK yang salah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Mereka sudah bekerja sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya. Kalau ada kelalaian, kalau ada kesalahan, kalau ada kekilafan, itu tanggung jawab pimpinan. Dan itu pun sudah saya sampaikan
lewat rilis yang teman-teman sudah ketahui bersama dan dimuat di media. Nah, tadi juga banyak masukan dari teman-teman atau dari pegawai, baik di penindakan atau di kedeputian yang lain menyangkut langkah KPK ke depan, sinergitas antara pimpinan dan pegawai saling terbuka, ya. Jadi tadi kita sudah mendengarkan dari staf yang kami anggap anak-anak dan pimpinan yang dianggap sebagai orang tua, dan kami juga pastikan ke teman-teman pegawai bahwa pimpinan akan semakin kompak, ya, dan kami tidak akan mundur sampai ya akhir jabatan kami sesuai dengan undang-undang. Itu yang beberapa hal yang kami tekankan kepada teman-teman pegawai. Sekali lagi, kalau ada pimpinan yang minggu lalu itu juga sangat melukai hati pegawai, ya, mungkin ada yang patah arang dan sebagainya. Tadi saya pikir sudah menjadi waktu untuk rekonsiliasi tadi pagi jam 9 sampai dan jam 11. Pertemuan berlangsung dengan hangat dan semua terbuka untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian terkait karangan bunga, ya saya berterima kasih mendapat dukungan, ya, karena ucapannya kan selamat atas keberhasilan Bapak Alexander Marwata memasuki pekarangan tetangga. Nah, itu kan dukungan kan, selamat kok, tujuannya kan selamat, itu kan dukungan buat upaya-upaya ya pimpinan yang kebetulan ditujukan saya mewakili pimpinan karena saya kan nggak bicara sendiri, ini kolegial, ya. Saya sampaikan terima kasih atas dukungannya dan mudah-mudahan nanti ke depan juga KPK bisa bekerja dengan baik, ya. Jadi saya anggap itu bukan suatu teror dan saya tidak menuduh siapa yang mengirimkan, kan gitu kan. Ya bisa saja kan masyarakat yang memang mendukung KPK, kan begitu kan. Saya tidak menuduh siapa-siapa, itu pendapat pribadi saya seperti itu. Jadi apakah terpengaruh saya? Ya sejauh ini sih enggak terpengaruh dengan itu, ya. Sekali lagi saya masih berpikir positif bahwa apa yang dilakukan dan dikerjakan KPK itu ada sesuatu yang baik buat negara ini dan juga buat masyarakat, ya. Kita ingin negara kita itu juga bebas dari korupsi, kan begitu. Jadi karangan bunga itu ada 4 gitu kan, yang dikirim ke saya itu ada 4 karangan bunga. Saya pikir waduh, terima kasih banget lah gitu. Oke. Jadi terkait dengan pengunduran diri dari Pak Asep, ya, yang bersangkutan memang minggu lalu dan teman-teman sudah mendengar juga beritanya kan, sebetulnya itu disampaikan di dalam grup pejabat struktural di KPK, tetapi ada pihak yang kemudian melempar keluar. Yang bersangkutan gentleman, bahwa apa yang dia sampaikan itu harus dipenuhi, ya. Jadi yang bersangkutan akan menulis surat pengunduran diri, ya, karena sudah diketahui oleh semua orang, ya, bukan semua orang, ya, sudah menyebarlah berita terkait pengajuan pengunduran diri yang bersangkutan. Silakan, ya, tadi juga kita sampaikan. Silakan mengajukan surat pengunduran diri, tetapi kan hak kami, ya, pimpinan untuk menerima atau menolak, kan begitu. Ya, siapa saja boleh mengajukan pengunduran diri, tetapi tentu nanti keputusan akhir ada di pimpinan. Tentu kami juga akan melakukan koordinasi dengan pihak Polri, kan begitu. Ya, jadi itu belum ada keputusan sampai dengan saat ini. Yang bersangkutan juga masih menjadi PLT dan Direktur Penyidikan, kan begitu. Kenapa hari ini nggak ada di sini? Yang bersangkutan tadi kebetulan pamit, ada giat di luar, kan gitu. Kan saya pikir juga biasanya kalau perkembangan sekedar penanganan kan bukan saya yang hadir, ya, tapi kan malah Deputi. Tapi oke lah, saya mewakili Deputi PLT, Deputi Penindakan, kan seperti itu. Jadi nggak usah dipersoalkan, belum ada keputusan dari pimpinan untuk mengabulkan atau menolak PLT Deputi Penindakan atau Direktur Penyidikan untuk mengundurkan diri. Jadi secara formal, ya, yang bersangkutan masih PLT Deputi Penyidikan dan Direktur PLT Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan sampai dengan sore ini, ya. Kemudian apa lagi? Uang untuk menambah biaya penanganan bencana, apa boleh, ya.
Ya, setiap lembaga instansi pemerintah itu kan setiap tahun punya anggaran, ya, anggaran kegiatan sepanjang tahun yang bersangkutan, tahun anggaran. Tentu di dalam proses penganggaran tersebut kan sudah jelas, ya, untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan itu nggak bisa digeser-geser, ya. Dan kalau ada kekurangan biaya untuk operasional, ya berarti kan perencanaannya yang nggak benar, kan begitu. Kalau ada kondisi darurat gimana Pak Alek? Karena bencana kan nggak bisa direncanakan. Ya, suatu kecelakaan kan nggak bisa direncanakan. Sebetulnya Kementerian Keuangan itu sudah membuka, jadi semacam ada dana cadangan di Kementerian Keuangan itu yang bisa digunakan setiap saat kalau ada kondisi-kondisi yang sifatnya darurat. Jadi kementerian, lembaga, yang lain itu bisa mengajukan ke Menteri Keuangan. Jadi tidak bisa untuk pendanaan suatu lembaga instansi pemerintah itu dengan meminta pihak swasta. Ya, kalau pihak swasta selaku pengusaha kan sudah membayar mereka dengan pajak, kan begitu. Jangan juga dimintai yang lain untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya operasional untuk mendanai atau biayai lembaga atau institusi. Jadi sekali lagi itu tidak dibenarkan, ya, meminta uang untuk menambah biaya penanganan bencana apapun alasannya, kan seperti itu. Kemudian apakah ada pejabat yang lain yang menerima? Tentu nanti akan dilihat di dalam proses penyidikan. Bukti keterlibatan Kabasarnas apa? Ya. Kemarin dalam ekspos sebetulnya sudah dipaparkan, bukti-buktinya apa? Ada transaksi-transaksi, ada catatan-catatan dari Korsmin, ABC, yaitu sehingga bisa ada ketahuan, ternyata itu sudah dilakukan sejak tahun 2021 sampai 2023 yang totalnya uang yang diterima itu 88 miliar, ada catatannya semua. Dan juga keterangan dari saksi, ya, saksi yang kita periksa termasuk pihak yang tertangkap tangan. Itu tentu dari keterangan-keterangan saksi, kemudian bukti percakapan elektronis itu, dan juga bukti-bukti catatan-catatan, itulah kami meyakini bahwa bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka itu sudah ada. Kemudian apalagi kenapa tidak permintaan maaf, ya, dari pimpinan tadi sudah saya sampaikan, kan. Ya, sekali lagi pegawai tidak ada melakukan kesalahan. Kalau ada kesalahan, kekeliruan untuk pimpinan, gitu. Jadi apakah ada tekanan-tekanan dari pihak TNI? Ya, itu tidak saya sampaikan di sini, ya, gitu kan. Hanya menjadi catatan saja, kan gitu. Terus antisipasi teror, nah kita akan kembali mengaktifkan, KPK akan kembali mengaktifkan kayak semacam SMS atau panic button. Jadi ketika ada pegawai yang mungkin mengalami tindakan-tindakan teror atau apapun, ya, terkait dengan pekerjaannya, tentu saja, ya, dia tinggal memencet atau SMS gitu. Nanti kita ada staf yang kita tugaskan khusus gitu yang akan menerima dan langsung bergerak. Dan untuk itu juga kami lakukan koordinasi dengan polsek-polsek, ya, kan enggak, misalnya kejadiannya di Bintaro, ya, begitu pegawai mencet panic button dari sini ke Bintaro saja setengah jam, kelamaan, kan gitu kan. Makanya kita koordinasi dengan polsek setempat, ya, untuk segera menindaklanjutilah dari laporan pegawai KPK yang mengalami gangguan atau apa dimanapun, di rumah, di jalan atau dimanapun, ya. Itu yang sudah kami pikirkan. Ya, ini memang apa istilahnya, the corruptor strike back, ya. Para koruptor menyerang balik. Ya, itu kita antisipasi dengan cara seperti itu, dan saya pikir juga kami selalu berharap, ya, para pihak, ya, terutama kalau untuk KPK itu koruptor, ya, kalau dia melakukan kesalahan yang sudah terang benderang buktinya,
Kenapa harus pertanggungjawabanlah perbuatan itu. Saya pikir itu ya. Memang tidak mudah orang mengaku bersalah, itu memang tidak mudah. Tapi kan itu perlu kebesaran hati dari siapapun yang melakukan kesalahan, itu juga harus mempertanggungjawabkan kesalahan itu di depan hukum. Apalagi sudah ya, saya pikir ya sudah terlalu banyak saya pikir. Adakah yang belum terjawab? Baik, saya kira cukup ya teman-teman. Oke ya, Mas ini cukup ya? Cukup, baik. Baik, kami akhiri. Terima kasih kehadiran Pak Alex pada sore hari ini dan kehadiran teman-teman semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.